selamat pagi. Nah, jadi Pastor bisa memperkenalkan diri dulu kepada para sahabat Eudema yang sedang nonton ini. Ya, baik sahabat sekalian. Perkenalkan, nama saya Pastor Yusuf Yanto MSc. Saya baru bertugas di paroki yang baru, di paroki Hati Kudus Yesus Long Ayan di Segah. Saya dari keluarga, dari orang Jawa, kedua orang tua saya Jawa, bapak mama. Tetapi saya lahir besar di tempat yang lain karena orang tua kebetulan ikut program Transmigran dan mereka ada di Gorontalo dan saya lahir besar di Gorontalo. Itu jadi saya keluarga Jawa tetapi hidup dan besar dalam lingkungan yang berbeda ya. Ada orang Manado di sana, ada orang Jawa sebagian, tetapi juga ada orang Gorontalo sehingga saya sedikit tidak kelihatan Jawanya untuk bahasanya, tapi mukanya masih muka Jawa. Jadi seperti itu. Ya, saya lahir di Gorontalo tanggal 17 bulan Desember tahun 1979 ya. Orang tua datang di Gorontalo 1976 ya. Saya 3 tahun kemudian saya lahir di Gorontalo. Ya, saya punya hobi selama ada di seminari kecil hingga saat ini. Punya hobi saya berkebun, merawat tanaman, menanam, merawat dan memperoleh hasil. Bahkan di seminari saya juga pernah jadi petugas kebun, pernah urus perkebunan, ya, mengolah lahan. Akhirnya itu menjadi hobi yang sampai saat ini masih saya jalani di paroki di mana saya perkaya. Saya usaha mengembangkan ini. Karena itu juga punya hobi jalan-jalan, karena suka jalan-jalan, entah jalan kaki, entah naik sepeda. Itu bagian dari hobi saya juga untuk keliling-keliling kampung, keliling-keliling berjumpa dengan umat yang ada di lingkungan-lingkungan, juga di stasi-stasi itu. Ya, menjadi seorang imam bagi saya adalah menjawab kebutuhan, menjawab kebutuhan. Karena waktu itu saya mengalami bahwa di paroki seringkali mengalami keterbatasan pelayanan, pastor kadang tidak datang, mungkin karena kekurangan tenaga imam. Saya terdorong untuk menjadi imam, menjadi seorang pastor untuk menjawab kebutuhan itu. Dan bersyukur bahwa saya mendaftar untuk masuk di seminari menengah, Seminari Agustinianum Tomohon, dan saya diterima di sana. Dan untuk selanjutnya untuk menjadi MSc, sebenarnya menjadi misionaris Hati Kudus Yesus, saya ingin keluar dari zona aman, zona nyaman. Saya ingin adventure lah, untuk lihat karya yang lebih luas bagi saya, karena MSc karya yang lebih luas di beberapa tempat di Indonesia, di negara-negara lain. Itu bagi saya untuk keluar dari zona aman, zona nyaman, ya, tinggal di tempat saja. Mungkin kalau Imam Projo ya mungkin gambaran dulu ya. Sekarang Projo memang sudah kemana-mana, tapi dulunya gambarannya bahwa Imam Projo itu ya tinggal di keuskupan, sekitar keuskupan. MSc itu lebih keluar, lebih jauh. Maka saya milih MSc untuk mengenal juga tempat-tempat yang lain. Ya, kita ada karya di Jawa misalnya, karya di Manado, di Jakarta. Sekarang bahkan di Kalimantan saya sudah jalan seperti itu. Jadi itu yang menjadi saya ingin menjadi misionaris Hati Kudus Yesus. Tetapi memang sejak saya kecil, para pastor-pastor MSc, para senior dulu datang ke paroki, mampir di rumah, cerita dengan orang tua, ya, ajak jalan-jalan. Masih kecil kan suka pastor panggil jalan-jalan ke pastoran. Ya, kadang-kadang dikasih kue, kadang-kadang kasih permen, gula-gula. Ya sudah, kita merasa ini sepertinya pastor itu orangnya, MSc itu orangnya baik-baik, ya, seperti itu. Perhatian, dekat begitu istilahnya begitu. Sehingga
saya juga tertarik untuk kalau ini mudah-mudahan saya juga bisa menjadi misionaris hati Kristus Yesus MSC seperti mereka ya, lewat kesaksian mereka itu yang membuat saya ingin menjadi misionaris hati Kristus Yesus atau menjadi seorang biarawan MSC ya. Baik, terima kasih, Pastor. Mungkin minum sedikit dulu, ada kopi Oke. sambil ngopi. Oke, selamat menikmati kopinya. Iya, waktu weekend pastoral ya, katekese dulu, tingkat 3 itu masih katekese di sekolah-sekolah. Saya waktu itu dapat di SD Santo Yosef Kleak ya, dekat di Yosef Kleak. Saya mengajar di kelas 4 dan kelas 5 waktu itu. Banyak pengalaman menarik untuk pendampingan bagi anak-anak SD, karena ya gambaran kita kan belum punya gambaran banyak untuk mengajar di sekolah, tapi ya menikmatilah karya perutusan di sana. Sehingga ada pengalaman menarik ketika katekese itu di sekolah, bahwa awal ketika masuk sekolah di sana kelas 4 kelas 5, kalau masa peralihan bagi mereka lulus masuk SMP nantinya, rupanya kayak berpikirnya mereka lain ya, pikir nakal-nakal. Makanya ketika mengajar pekan-pekan pertama itu kepala sekolah duduk dan saya mengajar, karena ya boleh dibilang frater tidak mau didengar mungkin rupanya, ribu di kelas ya sudah. Tapi lama-lama kita ya berpikir bagaimana mengajak anak-anak ini supaya bisa mendengarkan, bisa perhatian, bisa menerima pelajaran dengan baik tanpa adanya kepala sekolah. Maka pekan berikut saya mulai atur mereka untuk yang nakal-nakal besok suka ribut itu di belakang, saya suruh ke depan semuanya, di belakang ke depan, yang biasa di depan sekarang ke belakang ya, sudah. Dan ke belakang, dan rupanya beberapa dari mereka adalah membutuhkan perhatian khusus. Misalnya mereka kadang-kadang suruh maju ke depan, entah nanti ketika menulis suruh menghapus suruh menghapus papan tulis ya, supaya mereka punya tugas sendiri. Sebenarnya mereka ada kesibukan dari permain, sibuk yang membantu menghapus papan tulis atau tampil ke depan untuk dia membuat tugas ya. Akhirnya mereka lebih bisa aktifkan untuk bergerak ya, daripada ribut-ribut di kelas ya, seperti itu. Dan akhirnya memang lama-kelamaan bisa berhasil mengajak mereka untuk ya bisa mendengarkan, bisa menerima pelajaran dengan baik. Seperti itu. Dan saya waktu weekend pastoral tingkat 4 itu saya di Kolongan Air Mendidih ya, di Kolongan Air Mendidih sana. Dan dikenal di sana ada namanya stasi Kasuko namanya. Kasuko itu saya teringat terus itu Kasuko itu ada itu singkatan sebenarnya, Kabangkoan Suluan Kolongan ya, seperti itu. Jadi itu ada satu tempat di situ. Biasanya hari Sabtu kita pergi, hari Minggu pelayanan, hari Senin pulang biasanya, seperti itu. Dan di sana umatnya ya untuk wilayah Manado sih umatnya cukup aktif, ambil bagian hidup gereja cukup baik. Sehingga kita di sana karya khusus yang saya jalankan yaitu hampir tiap minggu saya kunjungan orang sakit ya, karena di sana komunitas orang tua cukup banyak, komunitas janda, orang-orang tua yang perlu perhatian, sehingga kita perlu berdoa kunjungan untuk mereka. Seperti itu. Karya lain seperti biasa pimpin ya, hari Minggu kita pimpin pada sabda misalnya, kunjungan keluarga misalnya, kunjungan khusus terutama untuk orang-orang sakit. Itu yang menjadi ya boleh dibilang perhatian khusus selama weekend pastoral. Sedangkan waktu tahun orientasi pastoral itu saya melaksanakan di paroki yang saya datang kembali ini, paroki Hati Kristus Yesus
Long Ayan Sega. Jadi waktu itu memang belum paroki karena kita sedang mempersiapkan paroki waktu saya pastoral. 2006 itu sedang dipersiapkan Hati Kudus Yesus Sega itu menjadi paroki. Ya, persiapan waktu itu kurang lebih ya 1 tahun saya berada di sekarang sudah jadi paroki. Ada waktu itu masih paroki kecil, persiapannya 5 stasi waktu itu, dan saya punya karya khusus di sana. Ada 1 stasi paling ujung, nama stasi Longokeng. Mungkin teman-teman nanti bisa berkunjung ke sana, lihat Longokeng seperti apa. Itu stasi paling ujung, dan saya perhatian khusus di sana menyangkut anak-anak sekolah. Ya, di sana sekolah ada, anak-anak ada, tapi guru-guru waktu itu tidak ada. Jadi saya 2 minggu kadang-kadang di Longokeng, bahkan 3 minggu saya di Longokeng untuk mengajar anak-anak. Ya, baca tulis hitung itu pengajaran dasar untuk mereka. Di samping itu juga ada pembinaan untuk mereka menyangkut kehidupan iman Katolik seperti apa. Jadi anak-anak supaya tahu tanda salib, doa-doa pokok gereja, itu kita ajarkan kepada mereka. Itu karya perhatian khusus ya waktu itu yang saya laksanakan selama masa pastoral itu, tahun orientasi pastoral. Kemudian dari sana kembali ke Skolastikat, menjalani pembinaan lanjut di sana di Skolastikat, dan kemudian saya diakon di Papua, tepatnya di Keuskupan Jayapura. Waktu itu di Paroki Kota Raja, diakon kurang lebih 7 bulan di sana. Ya, 7 bulan di Kota Raja, paroki yang mapan, paroki besar di sana, dan wilayahnya dekat provinsi. Jadi memang karyanya lebih ke karya-karya di sana saya jalankan, karya OMK anak muda dan anak-anak remaja dan sekami ya. Jadi pendampingan untuk mereka selama diakonal, tetapi juga ada karya fungsi khusus diakon, ya, mewartakan sabda Tuhan, pelayanan sakramen, terutama sakramen nikah dan baptis kita juga laksanakan untuk di paroki ya. Jadi seperti itu pengalaman, beberapa pengalaman sehubungan dengan weekend pastoral, katekesi juga ada, tahun orientasi pastoral, diakonal juga. Ya, untuk umat di Kasuko yang beberapa tahun lalu ditinggalkan, mudah-mudahan tetap semangat, tetap hidup dalam kerukunan kesatuan sebagai umat Katolik yang setia, dan mudah-mudahan semua diberi kesehatan yang baik. Banyak salam dari Kalimantan Timur untuk Anda semua yang masih ingat saya mungkin atau sudah melupakan saya ya. Ya, saya harap kita saling mendoakan, saling meneguhkan untuk karya pelayanan kita masing-masing. Semoga dengan demikian karya yang Tuhan percayakan kepada kita dapat berkembang, membawa kebaikan bagi banyak orang, bagi kita sendiri juga orang yang ada di sekitar kita. Ya, sebagai MSc, seorang imam MSc yang berkarya di paroki, ya, tantangan utama tentu kita untuk mengatur waktu ya. Waktu memang bisa atur secara pribadi, tetapi seringkali kita tantangan utama kesibukan di paroki, kadang-kadang karya sana, jalan ke sana, jalan ke sini, kembali. Seringkali memang kita seolah-olah menjalankan karya pastoral itu saja ya. Kita tidak melupakan bahwa kita seorang misionaris sekaligus imam MSc ya. Sehingga seringkali ya sudah kita selain waktu pribadi, kita juga komunitas kecil, kita berdoa untuk berdoa bersama ya, membangun komunio, semangat komunio sebagai MSc ya, imam MSc. Dan bagi saya adalah
tantangan yang kadang-kadang tantangan yang cukup berat adalah ketika merasa sendirian, ya. Sudah tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari umat, pastoralis sendiri, baru sendiri lagi. Jadi menjadi tantangan tersendiri. Makanya seringkali dalam kesendirian saya sering mengisi dengan ya kesibukan-kesibukan yang tadi itu, macam berkebun misalnya, atau keliling-keliling olahraga, keliling-keliling ke rumah umat. Jadi itu. Jadi kalau dalam kesendirian itu, cara menikmati kesendirian sebenarnya banyak cara sebenarnya kita mengisi kesendirian kita. Ya seperti itu. Entah karya mengembangkan pribadi atau juga mengembangkan hidup bersama dengan orang lain, ya, berkebun bersama misalnya, olahraga bersama misalnya, selain kegiatan mengisi secara pribadi. Ya itu menikmati kesendirian. Karena bagi saya ini adalah sebuah pilihan. Pilihan itu membutuhkan tanggung jawab. Ketika memilih sebagai biarawan MSC, sebagai seorang imam MSC, Anda ketika sendiri, ketika Anda menghadapi tantangan kesulitan, ya itu bagian dari tanggung jawab Anda untuk terus berjuang, bertahan, bertekun untuk karya pelayanan, ya seperti itu. Jangan gara-gara kesendirian akhirnya lari dari kenyataan, akhirnya ya sudah kita meninggalkan banyak hal, ya meninggalkan karya perutusan, terus meninggalkan semangat sebagai misionaris Hati Kudus, sebagai biarawan MSC, kita akan kehilangan banyak hal, ya, kalau tidak menikmati kesendirian itu dengan mengembangkan diri dan membantu mengembangkan orang lain. Oke. Nah, utama yang moto yang ini saya mempunyai moto ini berbeda sebenarnya dengan moto Tabisan, ya. Dengan moto Tabisan. Saya moto itu aku bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sungguh baik. Itu bagi saya moto utama, ya. Yang berbeda dengan moto Tabisan, tapi aku bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sungguh baik, ya. Kenapa begitu? Ya banyak hal yang sebenarnya banyaknya sebenarnya menyangkut panggilan ini bukan semata-mata perjuangan saya, kehebatan saya, kepandaian saya dan lain-lain. Karena dari segi sejarah latar belakang itu orang tua di tempat yang mayoritas Islam, ya. Saya pendidikan agama Katolik dari kecil tidak ada sama sekali. Jadi dan ketika masuk seminari blank, ya, saya tidak tahu mau jawab apa nanti kalau tes. Tapi akhirnya Tuhan memiliki cara untuk saya bisa ambil bagian, ya, bisa masuk seminari. Itu bagi saya bersyukur untuk semuanya itu karena Tuhan sungguh baik, ya, menjawab apa yang menjadi kerinduan dan harapan saya. Barangkali juga akan menjawab kerinduan dan harapan orang lain, ya, kita semua. Oke, baik Pastor, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Oke, mantap. Dan jangan lupa share, subscribe dan komen video. Terima kasih Pastor. Oke, salam untuk semua.